Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Wa laqad qala jalla wa ala fi kitabihi al-'aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم جميعا. Sebelum saya memulai atau masuk ke dalam materi tentang kiat-kiat bagaimana seorang muslim menggapai malam Lailatul Qadar, ada baiknya saya mengingatkan kembali betapa pentingnya malam Lailatul Qadar, betapa pentingnya bulan-bulan Ramadan, betapa pentingnya hari-hari dan malam-malam pada bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Oleh karena kemuliaan ini, amalan-amalan kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, amalan-amalan ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan kebaikan yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bersedekah. Memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan beliau adalah orang yang lebih dermawan lagi ketika memasuki bulan Ramadan. Pernah diceritakan, dikisahkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika diberikan hadiah oleh salah seorang sahabat. Diberikan sebuah jubah oleh salah seorang sahabat beliau. Kemudian ada salah seorang sahabat pula di samping beliau menginginkan jubah tersebut. Ada seorang sahabat juga menginginkan atau senang terhadap jubah tersebut. Kemudian Rasulullah SAW memberikan jubah tersebut kepada sahabatnya. Betapa dermawannya Rasulullah SAW. Itu barang yang baru saja diberikan oleh salah seorang sahabat. Sebuah jubah yang baru saja dihadiahi atau dihadiahkan oleh salah seorang sahabat beliau. Beliau langsung memberikan kepada orang lain. Allah. Maka hendaknya bagi kita, orang yang senantiasa mengikuti petunjuk Rasulullah,
keistimewaannya lagi apabila memasuki bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW suatu ketika pernah bersabda, yang artinya sedekah yang paling utama adalah sedekah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan juga di antara sedekah yang dapat dilakukan oleh seorang muslim adalah memberikan makan orang yang berbuka puasa. Memberikan makanan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya barang siapa memberikan makanan berbuka puasa pada orang yang berpuasa, maka ia berhak mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Allahu Akbar. Betapa banyak pahala yang dapat kita dapatkan apabila kita memberikan makanan pada orang yang berbuka puasa. Pahalanya seperti orang yang berbuka puasa tersebut. Pahalanya seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa tersebut. Maka hendaknya kita untuk memperbanyak amalan-amalan kebaikan, memperbanyak mengeluarkan sedekah di bulan Ramadan, karena ajang untuk memperbanyak amal kebaikan. Bulan Ramadan ini adalah bulannya orang-orang yang dahulunya penuh dengan kemaksiatan. Bulannya bagi orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulannya orang yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar mempergunakan dengan sebaik mungkin kesempatan yang hanya sedikit ini. Hanya sebulan dalam setahun. Untuk memperbanyak amalan-amalan ketaatan di bulan ini. Kemudian saya akan masuk kepada materi. Kita sudah, alhamdulillah, sudah 17 hari bulan Ramadan kita lalui. Kita patut introspeksi diri kita masing-masing. Sudah kita amalan apakah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini? Amalan-amalan apa sajakah yang sudah kita lakukan? Amalan ketaatan apa sajakah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini? Bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan dilipat gandakan amalan ketaatan. Allah akan melipat gandakan segala amal ketaatan di bulan ini. Kita akan memasuki 10 akhir dari bulan Ramadan, tak terasa. 10 akhir dari bulan Ramadan kita akan masuki. Ada beberapa keutamaan yang mana Rasulullah SAW sangat bersemangat untuk mempergunakan dalam beribadah pada 10 malam akhir dari bulan Ramadan. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan, mengisahkan tentang keseharian Nabi SAW pada 10 akhir bulan Ramadan. Bila mengisahkan kata Rasulullah SAW, "Idza dakhala al-'ashra, ay al-'ashra al-akhir min Ramadan, shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu." Muttafaqun alaih. Yang artinya adalah Rasulullah SAW apabila telah memasuki 10 akhir dari bulan Ramadan, maka beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Beliau mengencangkan ikat pinggang beliau, wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam-malamnya, wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini di antara petunjuk Nabi SAW bagaimana seorang muslim menghadapi 10 malam akhir dari bulan Ramadan. Yang mana 10 malam akhir dari bulan Ramadan ini adalah akhir dari bulan Ramadan itu sendiri. Akhir dari amalan yang akan dilipat gandakan. Kesempatan yang terakhir. Petunjuk
memasuki 10 akhir dari bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggang beliau. Maksudnya apa? Ini adalah sebuah kiasan tentang untuk memperbanyak ibadah. Kiasan tentang untuk memperbanyak ibadah di malam akhir dari bulan Ramadan tersebut, 10 malam akhir dari bulan Ramadan tersebut. Itu kiasan untuk memperbanyak ibadah, mengencangkan ikat pinggang beliau. Ibadah itu bermacam-macam. Imam Ibnu Utsaimin, Syekh Al-Utsaimin menjelaskan makna dari ibadah ini adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Ibadah tidak hanya terbatas pada sholat, membaca Quran atau zikir saja. Ibadah itu umum. Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ibadah adalah ismun jami', dan nama yang sangat luas, sebuah nama yang sangat luas yang mencakup setiap perbuatan dan perkataan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik lahir maupun batin. Ini dimakan ibadah. Itu setiap perbuatan maupun perkataan yang dicintai oleh Rasul Allah Subhanahu wa taala, baik batin maupun zahir. Di antara menghidupkan 10 malam akhir dari bulan Ramadan yaitu dengan cara qiyamul lail, yaitu dengan cara sholat malam. Itu yang kita kenal dengan sholat tarawih. Boleh kita melakukan sholat tarawih di awal waktu. Boleh, habis sholat isya kita langsung laksanakan sholat tarawih. Akan tetapi sholat malam yang paling afdol, sholat malam secara keseluruhan yang paling afdol adalah sholat malam yang dilakukan pada sepertiga akhir malam. Sholat malam yang paling afdol adalah yang dilakukan pada sepertiga akhir malam. Karena Allah Subhanahu wa taala pada malam itu, pada sepertiga akhir malam tersebut, Allah Subhanahu wa taala langsung turun ke langit dunia. Allah langsung mendengar doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Allah akan mengabulkan doa orang-orang yang bermunajat kepadanya pada waktu itu. Adalah waktu yang paling afdal untuk menunaikan sholat malam. Akan tetapi sholat malam apabila dilaksanakan pada awal waktunya setelah sholat isya, maka ini tidak mengapa. Terlebih lagi apabila sholat tarawih tersebut atau sholat malam tersebut dilaksanakan bersama imam. Dilaksanakan bersama imam ini memiliki keutamaan yang tersendiri. Sebagaimana yang pernah saya sebutkan, Rasulullah SAW bersabda, innahu man qama ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailatan. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya orang yang sholat malam, menegakkan sholat malam bersama imam hingga usai atau hingga selesai, maka ditulis baginya pahala sholat malam secara keseluruhan, atau ditulis baginya pahala semalam suntuk, pahala sholat malam secara keseluruhan. Terlebih lagi juga orang melaksanakan sholat malam bersama imam di sepertiga akhir malam. Ini terlebih lagi. Itu sholat jamaah, sholat tarawih yang dilaksanakan pada sepertiga akhir malam. Ini memiliki banyak sekali keutamaan, di antaranya dihitung seperti orang yang melaksanakan sholat malam dari awal waktu hingga akhir waktu. Kemudian Allah sendiri yang akan melihat hamba-hambanya tersebut yang melaksanakan sholat malam pada waktu tersebut. Kemudian di antara petunjuk Rasulullah SAW adalah menghidupkan malam-malamnya. Bagaimana menghidupkan malam-malam 10 akhir dari bulan Ramadan tersebut? Yaitu dengan memperbanyak qiyamul lail di antaranya, memperbanyak tilawatul Quran, memperbanyak dari zikrullah, memperbanyak dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak tahmid, tahlil, takbir, membasahi lisan-lisan kita, membasahi bibir-bibir kita dengan kalimat-kalimat thayyibah.
yakni zikir kepada Allah. Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Terlebih lagi yang dilakukan pada hari-hari Ramadan ini. Ini keutamaan yang dilakukan pada malam-malam biasanya. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi 'ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifu harfun wa lam harfun wa mim harfun." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia berhak mendapatkan satu kebaikan. Akan tetapi satu kebaikan di sini tidak dihitung dengan satu kebaikan saja. Wal hasanatu bi 'ashri amsalha. Akan tetapi satu kebaikan di sini dihitung dengan 10 kebaikan. Kita tidak tahu bagaimana hitungan satu kebaikan di sisi Allah. Kita tidak tahu bagaimana hitungan satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah langsung yang menghitungnya. Satu kebaikan di sisi Allah itu sungguh sangat besar sekali. Ini dihitung dengan 10 kebaikan setiap kita membaca satu huruf dari Al-Quran. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Allahu Akbar. Betapa banyak pahala yang sudah kita dapatkan apabila kita menghabiskan hari-hari di bulan Ramadan ini dengan memperbanyak tilawatul Quran. Dengan tilawatul Quran tersebut kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca Al-Quran tersebut karena ihtisaban, yaitu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pahala atau fadilah atau keutamaan yang didapatkan oleh seorang muslim pada hari-hari biasanya. Terlebih lagi saya katakan tadi, apabila hamba seorang muslim tersebut membaca Al-Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran di di hari-hari dari bulan Ramadan tersebut. Sungguh sangat besar sekali pahala yang akan didapatkan oleh seorang muslim tersebut. Kemudian dalam lafaz lain, Rasulullah SAW diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil 'ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Yang artinya pada 10 terakhir bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih giat beribadah melebihi hari-hari selainnya. Ini di antara petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi dikiaskan dengan syadda mi'zarahu, dalam hadis yang sebelumnya dikiaskan dengan mengencangkan ikat pinggangnya. Kalau di sini langsung dengan sharih, dengan jelas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah lebih giat pada 10 akhir bulan Ramadan melebihi giat beliau pada hari-hari selainnya. Ini petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada dasarnya membangunkan keluarga untuk sholat malam, membangunkan keluarga, membangunkan anak istri untuk sholat malam, ini suatu hal yang disunahkan. Untuk melaksanakan sholat malam, ini suatu hal yang disunahkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hal ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa in abad tad'u fi wajhiha al-ma'. Rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat wa ayqadat zawjaha fa in aba naqahat fi wajhihi al-ma'. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah merahmati seorang laki-laki. Rahimallahu rajulan. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang ia bangun pada malam hari, qama minal lail fa shalla, kemudian ia melaksanakan salat malam, wa ayqadha imra'atahu, kemudian ia membangunkan istrinya, fa in abad, apabila istrinya enggan untuk bangun, kemudian ia memercikkan air ke wajah istrinya,
melaksanakan sholat malam juga. Enggak tanggung-tanggung Rasulullah mendoakan rahmat terhadap seorang laki-laki yang melakukan hal itu. Ini Rasulullah SAW secara langsung mendoakan rahmat. Sebaik-baik manusia yang mendoakan akan doa tersebut diberikan rahmat. Seorang laki-laki yang bangun pada malam hari, kemudian sholat malam, kemudian membangunkan istrinya untuk melaksanakan sholat bersamanya. Kemudian Rasulullah juga melanjutkan dalam sabda beliau, dan semoga Allah merahmati seorang perempuan, seorang wanita yang bangun pada malam hari, kemudian ia melaksanakan sholat malam, kemudian ia membangunkan suaminya, dan apabila suaminya enggan untuk bangun, maka ia memercikkan air ke wajah suaminya tersebut hingga ia terbangun dan melaksanakan sholat malam. Allahu Akbar. Betapa indahnya sebuah keluarga yang dihiasi malam-malam harinya dengan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa indah sebuah keluarga yang apabila malam-malam harinya dihiasi dengan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya keluarga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amalan-amalan ketaatan. Amalan-amalan ketaatan yang sungguh apabila dilaksanakan oleh sebuah keluarga akan menjadi keluarga yang harmonis. Sebuah keluarga yang tumbuh karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita menyebutkan di antara keutamaan 10 akhir dari bulan Ramadan, dan 10 akhir dari bulan Ramadan ini merupakan akhir dari bulan Ramadan itu sendiri. Akhir dari bulan Ramadan itu sendiri. Dan amalan seorang hamba itu diriwayatkan dari Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sebenarnya amalan seorang hamba itu tergantung pada akhirnya. Amalan seorang hamba itu tergantung pada akhirnya. Jangan kita hanya semangat di awal Ramadan saja. Kita semangat di awal Ramadan, kita semangat membaca Al-Quran, kita semangat qiyamul lail, kita semangat zikrullah, kemudian memasuki pertengahan kita mulai lemas, malas untuk sholat malam, malas untuk membaca Al-Quran. Terlebih lagi memasuki 10 akhir dari bulan Ramadan, kita semangat juga, semangat ke majelis-majelis mall, semangat ke majelis-majelis shopping, majelis-majelis yang sia-sia. Waliyadzubillah. Semoga kita dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala semangat dalam melaksanakan ketaatan kepadanya. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Islam ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita, menganugerahkan kepada umat Islam ini suatu malam yang pada malam tersebut lebih baik dari 1000 bulan. Malam yang penuh dengan keutamaan, malam yang penuh dengan fadilah yang sangat banyak sekali. Itu malam Lailatul Qadar. Yang pada malam Lailatul Qadar itu ibadah yang dilaksanakan pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari ibadah yang dilaksanakan pada 1000 bulan. Itu kita hitung 83 tahun. Umur kita saja belum nyampe segitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf syahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh kita menurunkan Al-Quran tersebut pada malam Lailatul Qadar. Kenapa bisa demikian? Kenapa bisa dikatakan bahwasanya Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar? Yang mana padahal Al-Quran itu
sisi Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Ini terjadi pada malam Lailatul Qadar. Ini fase yang pertama. Fase yang pertama adalah Al-Quran turun dari sisi Allah ke langit dunia. Ini terjadi pada malam Lailatul Qadar. Ini secara keseluruhan. Secara keseluruhan Al-Quran itu turun langsung ke langit dunia dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang terjadi pada malam Lailatul Qadar. Adapun fase yang kedua adalah fase di mana Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur selama 23 tahun pada Rasulullah SAW dari langit dunia melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu selama 23 tahun, baik di Makkah maupun di Madinah, selama 23 tahun. Karena Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi pada umur 40 tahun. 40 tahun sehingga dari wafat beliau, umur beliau wafat adalah 63 tahun. 63 dikurangi 40, 23 tahun. Yaitu Al-Quran turun pada Nabi SAW dalam jangka waktu tersebut 23 tahun, baik di Makkah maupun di Madinah. Ini mengapa dikatakan bahwa Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Yaitu Al-Quran itu ada dua fase penurunan. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah engkau apa itu malam Lailatul Qadar? Yaitu Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itu 83 tahun. Nanti insya Allah kita jelaskan bagaimana keutamaan-keutamaan yang terkandung pada kenapa bisa disebutkan dengan lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Yang pada malam Lailatul Qadar tersebut para malaikat turun ke bumi dan ruh dan juga malaikat Jibril turun juga ke bumi bi'idzni rabbihim min kulli amr, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan segala urusan. Itu pada malam Lailatul Qadar tersebut para malaikat dan malaikat Jibril juga turun ke bumi untuk menyelesaikan segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu malam, ada suatu malam yang malam tersebut diliputi dengan rasa kedamaian, diliputi dengan rasa ketenangan, rasa kesejahteraan bagi orang yang menghidupkan malam tersebut dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala berkata bahwasanya pahala dari amalan pada malam yang berkah ini setara dengan pahala amalan yang dilakukan pada 1000 bulan. Saya ulangi, bahwasanya pahala dari amalan yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar ini setara atau sepadan dengan pahala amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba selama 1000 bulan, selama 83 tahun, hanya digapai pada satu malam. Allahu Akbar. Hanya satu malam kita bisa mendapatkan pahala dari amalan yang dilakukan selama 1000 bulan. Umur kita saja belum nyampe. Maka Nabi SAW suatu ketika pernah bersabda, "Man qama Lailatul Qadari imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang artinya, barang siapa sholat malam pada malam Lailatul Qadar, barang siapa menegakkan sholat malam pada malam Lailatul Qadar ini atas dorongan keimanan kepada Allah, atas dorongan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunkan dosa-dosa yang telah lalu baginya. Allahu Akbar. Kan tapi dengan syarat, dengan penuh rasa
taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat yang kedua adalah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ihtisab, itu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga beritakan bahwa pada malam tersebut para malaikat dan juga malaikat Jibril. Di sini malaikat Jibril disebutkan secara khusus. Karena malaikat Jibril di sini sangat mulia. Itu lebih mulia, malaikat yang paling utama, yang paling mulia dari kalangan para malaikat. Jadi malaikat Jibril disebutkan namanya secara tersendiri. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Akan turun para malaikat dan ar-ruh, disebutkan secara tersendiri. Ar-ruh di sini adalah malaikat Jibril. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mensifati malam Lailatul Qadar ini dengan malam yang penuh dengan kedamaian. Malam yang penuh dengan kedamaian dan kesejahteraan. Malam yang penuh dengan rasa tentram, malam yang penuh dengan rasa aman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Salamun hiya hatta matla'il fajr." Itu suatu malam yang diliputi dengan penuh rasa kedamaian, penuh kesejahteraan, penuh rasa aman hingga terbitnya fajar. Dan di antara sifat-sifat dari malam Lailatul Qadar adalah malam yang di dalamnya orang beribadah merasa tenang, tentram. Di antara ciri-ciri malam Lailatul Qadar, insyaallah kita akan sebutkan nanti. Allah Subhanahu wa taala mensifati bahwa di malam ini penuh dengan kesejahteraan. Dan ini merupakan bukti tentang kemuliaan dari malam Lailatul Qadar ini. Itu pensifatan Allah Subhanahu wa taala dengan kesejahteraan, dengan kedamaian dan dengan keamanan yang terdapat pada malam Lailatul Qadar itu. Dengan firman Allah, "Salamun hiya hatta matla'il fajr." Kemuliaan atau rasa tenang hingga pagi harinya. Maka barang siapa yang terhalang dari kebaikan yang ada padanya, maka ia terhalang dari kebaikan yang besar. Semoga kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala menegakkan atau menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengapa disebut dengan malam Lailatul Qadar? Mengapa disebut dengan malam Lailatul Qadar? Di sini para ulama menjelaskan mengapa atau asal muasal dari penyebutan malam Lailatul Qadar. Alasan yang pertama adalah pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala menetapkan secara rinci takdir segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar ini menetapkan secara rinci takdir segala sesuatu selama 1 tahun. Itu pada malam Lailatul Qadar itu hingga malam Lailatul Qadar tahun depan. Allah akan memperinci, ingat diperinci. Adapun secara global Allah telah jelaskan di Lauhil Mahfuz. Ini adalah takdir secara rinci. Allah jelaskan pada malam Lailatul Qadar ini. Itu selama 1 tahun. Malam Lailatul Qadar tahun itu hingga tahun depan. Allah sebutkan, Allah tuliskan secara rinci. Sebagaimana hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 dan 4, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim." Sungguhnya kita atau kami Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini pada malam Lailatul Qadar. Inna kunna munzirin. Sungguhnya kami lah yang memberikan peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam Lailatul Qadar itu pula dipisahkan atau dijelaskan atau dirincikan segala sesuatu yang penuh hikmah.
Jadi takdir Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat hikmah. Takdir yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yaitu hikmah. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Itu pada malam Lailatul Qadar itu diperinci segala takdir yang penuh hikmah. Ini alasan yang pertama, sebab yang pertama dari penamaan malam Lailatul Qadar dengan Lailatul Qadar. Kemudian alasan yang kedua yang dijelaskan oleh ulama adalah karena besarnya kedudukan dan kemuliaan malam tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan, hanya dengan beribadah, memperbanyak ibadah selama satu malam saja kita sudah mendapatkan atau bisa mendapatkan keutamaan atau pahala selama 1000 bulan atau setara dengan 1000 bulan. Cuma hal tersebut dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Itu ibadah yang dilaksanakan pada malam itu setara dengan ibadah yang dilaksanakan oleh seorang hamba selama 1000 bulan atau 83 tahun. Allahu Akbar. Ini diantara sebab penamaan malam Lailatul Qadar yang kedua, karena besarnya kedudukan dan kemuliaan malam Lailatul Qadar tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena terdapat banyak sekali keutamaan yang terdapat pada malam Lailatul Qadar tersebut. Kemudian kapan waktu terjadinya malam Lailatul Qadar? Kalau tadi kita sebutkan asal muasal dari penamaan malam Lailatul Qadar, sekarang kapan terjadinya? Kapan terjadinya Lailatul Qadar? Para ulama menjelaskan di sini banyak sekali perkataan dari ulama, hingga 40 lebih perkataan menjelaskan tentang kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Yang pada intinya tidak ada malam yang pasti yang menyebutkan kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Yang intinya tidak ada kepastian malam Lailatul Qadar ini. Malam Lailatul Qadar terjadi pada bulan Ramadan. Ini sudah jelas. Malam Lailatul Qadar ini terjadi pada malam bulan Ramadan. Kemudian pada tanggal berapa? Pada tanggal berapa terjadinya malam Lailatul Qadar? Dijelaskan banyak sekali hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini terjadi pada salah satu malam dari malam-malam ganjil 10 akhir bulan Ramadan. Ini yang pertama. Ciri yang pertama dari malam Lailatul Qadar. Kapan terjadinya? Yaitu malam Lailatul Qadar ini terjadi pada malam ganjil pada 10 akhir dari bulan Ramadan. Malam ganjil. Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya oleh salah seorang sahabat beliau, ketika ditanya kapan terjadinya malam Lailatul Qadar, beliau menjawab, "Taharraw Lailatul Qadri fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan." Carilah malam Lailatul Qadar ini pada malam-malam ganjil dari 10 akhir bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, carilah malam Lailatul Qadar ini pada malam ganjil dari 10 akhir dari bulan Ramadan. Bagaimana cara mencarinya? Apakah kita hanya mencari, wah ini malam Lailatul Qadar ini, wah suasananya sejuk, suasananya tenang, damai, hawanya tidak panas, tidak dingin? Tidak. Bukan dengan demikian mencari malam Lailatul Qadar. Bukan dengan demikian. Akan tapi yang dianggap mencari malam Lailatul Qadar adalah orang yang mencarinya dengan beribadah. Orang yang mencari malam Lailatul Qadar dengan menyibukkan dirinya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan memperbanyak qiyamul lail, dengan memperbanyak tilawatul Quran, dengan memperbanyak
10 akhir bulan Ramadan dan 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Lebih mulia manakah? 10 akhir dari bulan Ramadan dan 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Ini banyak sekali pertanyaan seperti ini. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya malam-malam pada 10 akhir bulan Ramadan itu lebih utama dari malam-malam pada 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Kemudian siang-siang harinya, adapun tadi malam hari 10 akhir bulan Ramadan ini lebih utama dari malam hari 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Adapun siang harinya ini lebih utama pada 10 awal bulan Dzulhijjah daripada siang hari 10 akhir dari bulan Ramadan. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Ingat, Lailatul Qadar ini terjadi pada setiap tahun. Ia berpindah-pindah. Dapat berpindah-pindah, kadang terjadi pada 21, 23, 25, 27, tidak bisa dipastikan. Dan Rasulullah SAW suatu ketika pernah diberitahu langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadinya malam Lailatul Qadar. Ini secara langsung Rasulullah pernah diberikan tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadinya malam Lailatul Qadar. Pernah suatu ketika, yaitu diberitahukan bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 21. Ini dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah langsung diberikan tahu atau diberikan kabar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa malam Lailatul Qadar ini berpindah-pindah. Kadang 21, kadang 23, kadang 25, kadang 27 dan seterusnya. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala berkata, sesungguhnya Lailatul Qadar itu dapat berpindah-pindah. Kadang terjadi pada malam ke-27 dan terkadang terjadi pada malam-malam yang lainnya. Kenapa beliau menyebutkan secara khusus malam 27? Karena terdapat dalil khusus yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan malam Lailatul Qadar ini jatuh pada malam ke-27. Ini yang lebih kuat bahwasanya malam Lailatul Qadar ini terjadi pada malam yang ke-27. Akan tetapi beliau tidak menguatkan hal itu. Maksudnya tidak secara pasti bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ke-27. Buktinya apa? Dalilnya apa? Dalilnya tadi hadis yang pertama tadi. Bahwasanya Allah suatu ketika pernah memberitahukan kepada Rasulullah bahwasanya malam Lailatul Qadar terjadi pada malam yang ke-21. Terdapat hikmah yang banyak sekali mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan waktu dari Lailatul Qadar ini. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan secara langsung malam Lailatul Qadar ini terjadi pada malam ke-27, malam ke-25 mungkin, malam ke-21, 23 atau yang lainnya. Terdapat hikmah yang sangat besar agar supaya seorang muslim, seorang hamba itu mencarinya dengan semangat beribadah. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kapan terjadinya malam Lailatul Qadar, maka niscaya seorang muslim tersebut, seorang hamba tersebut hanya berpangku tangan pada malam itu saja. Hanya berpangku tangan pada malam, contohnya malam 27. Hanya berpangku tangan pada malam ke-27 saja. Ini di antara hikmahnya. Di antara hikmahnya agar supaya seorang muslim mencarinya dengan memperbanyak
Sungguh telah diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW diceritakan bahwa baginda Rasulullah SAW suatu tahun diperlihatkan Lailatul Qadar, dan ternyata ia terjadi pada malam yang ke-21. Inilah malam Lailatul Qadar ini tidak bisa diprediksikan, dapat berpindah-pindah dari tahun ke tahun, tidak secara terus menerus malam 27, tidak secara terus menerus malam 25, akan tapi dapat berpindah-pindah. Maka yang wajib bagi kita adalah mencarinya, yaitu mencarinya dengan memperbanyak amalan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memperbanyak ibadah-ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru yang dinamakan dengan mencari malam Lailatul Qadar, bukan dengan amalan-amalan yang sia-sia, bukan dengan amalan-amalan yang ngobrol, dengan mencarinya dengan ngobrol, walaupun dengan iktikaf di masjid, akan tetapi hanya dihabiskan waktu-waktunya dengan ngobrol. Ini bukan mencari malam Lailatul Qadar, bukan dinamakan dengan mencari malam Lailatul Qadar. Yang dinamakan mencarinya adalah mencarinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Syekh Abdul Aziz Ibn Baz dan Syekh Abdullah Ibn Qu'ud rahimahullahu ta'ala berkata, adapun pengkhususan atau memastikan malam tertentu pada bulan Ramadan, mengkhususkan atau memastikan bahwa malam bulan Ramadan ini terjadi pada malam yang kesekian, ini tidak ada dalilnya. Mengkhususkan atau memastikan secara langsung malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam tertentu, ini tidak ada dalilnya. Syekh Abdul Aziz bin Baz menyebutkan hal ini. Kemudian beliau melanjutkan, akan tetapi pada malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir Ramadan, itulah kemungkinan terjadinya malam Lailatul Qadar. Ingat, yang pertama malam ganjil, bisa 21, 23, 25 dan seterusnya. Kemudian 10 akhir dari bulan Ramadan. Yang pertama dari malam-malam ganjil, kemudian ciri yang kedua adalah 10 akhir dari bulan Ramadan. Ini mungkin terjadinya pada waktu-waktu itu, tetapi secara pengkhususan ini tidak ada dalilnya. Dan terlebih memungkinkan lagi, ini beliau menguatkan kapan terjadinya malam Lailatul Qadar berdasarkan dalil-dalil yang beliau dapatkan. Syekh Abdul Aziz bin Baz menyebutkan, dan lebih memungkinkan lagi terjadi pada malam ke-27. Ini dikuatkan oleh beliau. Pada malam ke-27 ini lebih memungkinkan, karena telah ada hadis-hadis yang menunjukkan atas pengkhususan malam 27. Ingat, akan tetapi tidak secara gamblang, tidak secara saklek bahwasanya malam 27 adalah malam Lailatul Qadar. Buktinya tadi malam 21 adalah malam Lailatul Qadar. Hal itu dijelaskan, diberitahukan oleh Allah secara langsung pada Nabi Muhammad. Maka yang wajib bagi kita adalah mencarinya pada 10 akhir ganjil pada bulan Ramadan. Dan di antara hadis-hadis yang lain yang menyebutkan tentang kapan terjadinya malam Lailatul Qadar adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau menyebutkan an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu idza qala fi lailatul qadr lailah 27. Dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa beliau sedang berkata atau sedang berucap atau sedang menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar, beliau sedang menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar, maka beliau menyebutkan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ke-27. Akan tapi bukan secara pengkhususan
pengkhususan. Ini dalil tentang takkid. Kebanyakan malam Lailatul Qadar ini terjadi pada malam ke-27. Ini dalilnya. Dan dengan sebab dalil ini pula Syekh Ibnu Baz menguatkan bahwasanya malam Lailatul Qadar ini lebih memungkinkan terjadi pada malam yang ke-27. Dari dalil ini, yaitu dalil bahwasanya Rasulullah apabila menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar, beliau berkata bahwasanya malam Lailatul Qadar ini terjadi pada malam yang ke-27. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Kemudian setelah kita menjelaskan tentang kapan terjadinya malam Lailatul Qadar, kita akan sebutkan tanda-tanda dari malam Lailatul Qadar. Kalau tadi kapan terjadinya? Itu terjadi pada malam-malam ganjil 10 akhir dari bulan Ramadan. Dan setiap tahunnya dapat berpindah-pindah. Intinya seperti itu. Ya, intinya tadi waktu dari malam Lailatul Qadar adalah setiap tahun berpindah-pindah pada malam witir dari 10 akhir atau malam ganjil dari 10 akhir dari bulan Ramadan. Kemudian tanda dari malam Lailatul Qadar, tanda yang pertama saya akan sebutkan. Tanda yang pertama di sini dijelaskan udara dan angin sekitar terasa tenang. Udara dan angin sekitar terasa tenang, terasa sejuk, tidak panas dan tidak terlalu dingin. Ini ciri yang pertama, yaitu udara dan angin di sekitar terasa tenang, tidak panas dan juga tidak terasa dingin. Itu mu'tadil, stabil, tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kelembutan. Ini dalilnya. Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang penuh dengan kelembutan. Lagi cerah dan tidak begitu panas dan juga tidak begitu dingin. Ini di antara cirinya. Malamnya begitu lembut, maksudnya lembut adalah tenang, terasa tenang hawanya, udaranya terasa tenang, stabil, cerah, tidak begitu panas dan juga tidak begitu dingin. Ya, malamnya cerah, tidak mendung. Ini ciri yang pertama. Dan pada pagi harinya, ini masih hadis yang tadi, masih tanda yang pertama. Pada pagi harinya matahari bersinar lemah dan nampak kemerah-merahan. Pada pagi harinya, ini sudah lewat, tandanya sudah lewat. Ini pada malam harinya malam Lailatul Qadar, dan pagi harinya matahari ini sinarnya tidak terasa panas sekali. Terik mataharinya tidak terasa panas dan kemerah-merahan. Mengapa bisa demikian? Sebagian ulama menjelaskan mengenai sebab kenapa matahari pada pagi harinya itu tidak terasa panas dan tidak terasa, atau pada pagi harinya malam itu pada pagi harinya matahari itu kemerah-merahan. Di antara sebabnya adalah para malaikat yang turun pada malam harinya kembali naik ke langit, sehingga menutupi ufuk hingga matahari tidak terasa teriknya, hingga matahari tidak terasa panas. Ini di antara sebabnya. Banyak sekali malaikat yang turun di bumi, banyak sekali jumlah malaikat yang turun sehingga menutupi ufuk. Malaikat Jibril aja sayapnya pojok atau ujung dari sayapnya bisa membalikkan dari kaum Lut. Ini sayapnya bisa menutupi ufuk. Ini malaikat Jibril saja. Bagaimana dengan malaikat-malaikat yang lain? Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tanazzalul malaikatu wan ruh." Para malaikat turun ke bumi dan juga malaikat Jibril.
sehingga menutupi ufuk hingga matahari yang terbit pada pagi harinya tidak terlalu panas. Ini sebagian sebab yang dijelaskan oleh para ulama mengapa matahari di pagi harinya tidak terasa panas. Kemudian tanda yang kedua, tadi tanda yang pertama banyak, di antara adalah udaranya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, terasa tenang, dan malamnya tidak mendung, yaitu malamnya cerah, dan pagi harinya matahari tidak terasa panas. Kemudian tanda yang kedua, malaikat turun dengan membawa ketenangan sehingga manusia merasakan ketenangan dalam beribadah. Itu ketenangan ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang menyibukkan diri dalam ibadah kepada Allah. Adapun orang-orang yang menyibukkan diri dengan hal-hal yang sia-sia, maka tidak mendapatkan ketenangan, tidak bisa merasakan ketenangan ini. Ciri yang kedua, karena malaikat turun pada malam itu orang yang menyibukkan pada malam yang bisa dipastikan malam Lailatul Qadar tersebut, orang yang memperbanyak ibadah akan merasa tenang dalam hatinya. Ini bisa merasakan ketenangan. Orang yang menyibukkan dirinya dalam ibadah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat merasakan kelezatan dalam ibadah yang tidak didapatkan pada hari-hari yang lain. Ia dapat merasakan bahwa ibadah yang ia lakukan pada malam itu lebih lezat dirasakan, lebih tenang ia rasakan daripada hari-hari lainnya. Ini ciri yang kedua, ibadah terasa nyaman sekali. Kemudian ciri atau tanda-tanda malam Lailatul Qadar yang ketiga adalah malam atau manusia dapat melihat malam ini dalam mimpinya, sebagaimana terjadi pada sebagian sahabat. Dan tanda yang ketiga atau ciri malam Lailatul Qadar yang ketiga adalah manusia dapat melihat malam Lailatul Qadar ini pada mimpinya. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada sebagian kalangan sahabat. Dan para sahabat, sebagian dari sahabat pernah terjadi demikian, dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang malam Lailatul Qadar, mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian tanda malam Lailatul Qadar yang lain, yang keempat, tadi sudah dijelaskan di tanda yang pertama, matahari akan terbit pada harinya dalam keadaan jernih, tidak ada sinarnya. Maksudnya tidak terasa sinarnya panas. Maksudnya tidak ada sinarnya, yaitu matahari tidak terasa panas sekali, terbit pada pagi harinya. Bisa jadi orang yang mendapatkan seperti itu pada malam harinya adalah malam Lailatul Qadar. Akan tapi sudah lewat, maka sungguh sangat merugi orang yang tahu bahwasanya pada malam harinya adalah malam Lailatul Qadar, akan tetapi tidak menyibukkan dirinya dengan memperbanyak ibadah. Ia hanya tahu tanda-tandanya saja. Wah, tadi malam Lailatul Qadar. Karena matahari tidak terasa terik, matahari tidak begitu silau pagi harinya. Hal ini dikuatkan oleh sabda Nabi SAW dari Ubay bin Ka'ab. Rasulullah SAW bersabda, subuh hari dari malam Lailatul Qadar, yaitu matahari terbit tanpa sinar. Matahari terbit tanpa sinar, maksudnya terbit tanpa sinar adalah sinarnya tidak terlalu menyengat, seolah-olah mirip bejana hingga matahari itu naik. Seolah-olah matahari itu mirip bejana hingga mampu untuk dilihat. Matahari mampu untuk dilihat pada pagi hari, tidak menyilaukan mata. Ini di antara tanda-tanda yang dapat kita dapatkan, di antara tanda-tanda yang dapat kita perhatikan bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Itu ada 4 tanda saya jelaskan tadi. Yang pertama adalah malamnya terasa sejuk hawanya, itu tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas, terasa tenang. Kemudian malaikat turun pada malam itu, dengan sebab itu orang yang memperbanyak ibadah kepada Allah akan merasa tenang dan nyaman.
manusia melihat malam ini dalam mimpinya. Sebagaimana hal tersebut pernah terjadi pada sebagian sahabat. Kemudian tanda yang ketiga adalah matahari di pagi harinya tidak terasa panas. Setelah kita mengetahui tanda-tanda malam Lailatul Qadar, kemudian dengan apakah kita menghidupkan malam Lailatul Qadar ini? Ini intinya. Kalau kita tadi menjelaskan tentang waktu terjadinya, tanda-tandanya, kita belum masuk intinya. Dan intinya adalah dengan amalan apakah? Dengan amalan ketaatan apakah kita menghidupkan malam Lailatul Qadar? Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Abdullah bin Qu'ud rahimahullah ta'ala berkata, Rasulullah SAW bersungguh-sungguh beribadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk mengerjakan sholat malam, membaca Al-Quran dan berdoa daripada malam-malam selainnya. Ini sebagaimana hadis yang tadi yang sudah saya sebutkan, karena Rasulullah Nabi SAW yajtahidu fil ashril awakhir min Ramadan min ghairi layali ukhra. Adalah Rasulullah SAW lebih giat dalam beribadah, lebih giat dalam qiyamul lail, lebih giat dalam memperbanyak bacaan Al-Quran, lebih giat dalam membasahi mulut-mulut beliau dengan zikir-zikir kepada Allah pada 10 akhir bulan Ramadan. Ini secara umum. Secara umum 10 akhir dari bulan Ramadan ini mulia. Ini secara umum. Syekh Abdul Aziz bin Baz menyebutkan bahwa 10 akhir bulan Ramadan ini secara umum adalah mulia. Dan demikianlah hendaknya seorang muslim dan muslimah menghidupkan malam-malamnya, yaitu malam 10 terakhir bulan Ramadan, dengan meningkatkan ibadah kepada Allah. Hal tadi dikiaskan dengan Rasulullah SAW mengencangkan ikat pinggangnya. Itu kiasan bahwasanya Rasulullah SAW lebih giat dalam beribadah. Kiasan giat untuk beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bacaan doa atau zikir yang paling afdal langsung diajarkan oleh Rasulullah SAW, di antara ada doa khusus di sini. Ada doa khusus yang dapat diucapkan oleh seorang muslim, yang dapat dipraktekkan oleh seorang muslim apabila ia mengetahui atau bisa dipastikan bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Ia mengira bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar, ada doa khusus. Hal ini dijelaskan atau diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW kepada istri beliau, Aisyah radhiyallahu taala anha. Pernah suatu ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang doa apakah yang akan beliau baca pada malam Lailatul Qadar. Yang secara lafaznya adalah, wahai Rasulullah, jika aku mendapati malam Lailatul Qadar, wahai Rasulullah, jika aku mendapati atau dapat memastikan bahwasanya malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka doa apakah yang dapat aku baca? Doa apakah yang dapat aku baca pada malam itu? Maka Rasulullah SAW menjawab, maka bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Saya ulangi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini kalau diucapkan secara sendiri pakai dhamir anni, yang artinya, ya Allah, Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha memberikan maaf. Afuwun, memberikan maaf. Wahai Allah, ya Allah, sungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha memberikan maaf. Tuhibbul afwa, Engkau mencintai atau Engkau menyukai memberikan maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Ini doa yang langsung walid, yang langsung datang, yang langsung diajarkan Rasulullah sendiri apabila seorang muslim mendapati malam Lailatul Qadar.
yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wajib dihafalkan. Wajib dihafalkan. Setiap malam-malam ganjil memperbanyak doa ini. Memperbanyak membaca doa ini pada malam-malam ganjil besok. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maksud dari innaka afuwun dijelaskan oleh pengarang kitab Tuhfatul Ahwadi, menyebutkan maksud dari innaka afuwun dari lafaz Allahumma innaka afuwun, ya Allah, Engkau adalah zat yang maha memberi maaf. Itu adalah zat yang banyak sekali memberikan maaf kepada hamba-hambanya. Jadi yang dimaksudkan dengan innaka afuwun, innaka afuwun adalah wahai Allah, ya Allah, Engkau adalah zat yang maha memberi maaf. Demikian kata penulis Tuhfatul Ahwadi. Demikian juga para ulama menyimpulkan dari hadis di atas. Dari hadis di atas, para ulama menyimpulkan tentang anjuran memperbanyak doa Allahumma innaka afuwun ini. Terlebih lagi pada malam-malam ganjilnya, ya, memperbanyak doa ini, memperbanyak membaca doa ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wajib dihafalkan. Pada malam yang diharapkan terdapat Lailatul Qadar, ini disunahkan untuk memperbanyak doa ini. Apabila kita yakin bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka perbanyak doa ini. Banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil atau keutamaan yang dapat kita ambil dari doa ini. Di antaranya adalah pertama, bahwasanya kita mengakui, kita bertawassul kepada Allah dengan salah satu dari nama-nama Allah, yaitu Afuwun. Ini wasilah yang diperbolehkan, bahkan wasilah yang dianjurkan. Itu berwasilah dengan salah satu dari sifat ataupun nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha memberikan maaf. Ini tawasul yang dianjurkan. Itu bertawasul dengan nama ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga orang yang mengatakan doa ini mengakui akan dosa yang dia lakukan. Kemudian dia mengatakan fa'fu anni. Wahai Allah, ya Allah, Engkau adalah zat yang maha memberi maaf. Engkau mencintai, Engkau mensukai memberikan maaf, maka maafkanlah aku. Ini pengakuan terhadap diri orang yang mengatakan doa ini, bahwasanya ia memperbanyak atau ia banyak sekali melakukan kemaksiatan maupun dosa-dosa. Walaupun doa ini terasa atau terlihat singkat, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, akan tapi maknanya sungguh sangat luas. Makna dari doa ini sangat luas, atau yang kita sebut atau kita jelaskan bahwasanya doa ini jami', doa yang sangat singkat, ringkas, akan tapi syarat maknanya sungguh sangat banyak. Doa jami' namanya. Sebagaimana seluruh perkataan Rasulullah adalah perkataan yang jami', perkataan yang ringkas, akan tetapi maknanya sangat banyak. Sehingga banyak sekali syarah-syarah hadis menyebutkan syarah-syarah hadis bahwasanya hadis Rasulullah SAW sangat sedikit, akan tapi syarahnya banyak sekali. Ini menunjukkan bahwasanya seluruh atau segala ucapan Rasulullah SAW adalah jami', singkat, akan tapi maknanya sangat banyak sekali. Dan dalam doa ini juga adalah doa yang jami', adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan di antara doa yang jami' juga, doa yang singkat akan tapi syarat makna adalah doa sapu jagat yang kita kenal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Para ulama menyebutkan, menjelaskan bahwasanya doa ini doa yang jami', doa yang sangat luas sekali cakupannya. Ia meminta tentang kebaikan di dunia, kebaikan dalam rezekinya, kebaikan dalam jodohnya, kebaikan dalam segala urusannya. Ini jami' sekali.
Doa yang singkat akan tapi makna sangat luas. Banyak sekali pokoknya doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah adalah doa yang mencakup banyak sekali dalam aspek kehidupan. Maka jangan sekali-kali kita membuat doa-doa sendiri. Lebih baik doa itu yang datang dari Rasulullah SAW. Karena doa yang jami', doa yang singkat akan tapi syarat makna. Namun sekali lagi meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas pada malam Lailatul Qadar saja. Ingat, meminta maaf kepada Allah dengan doa tersebut, dengan doa Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni, itu tidak terbatas pada malam Lailatul Qadar saja. Jangan salah kaprah. Meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ini setiap hari. Setiap hari. Ya, minta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ini setiap hari. Jangan salah kaprah. Tapi dianjurkan untuk memperbanyak istighfar pada malam Lailatul Qadar dengan doa ini. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Apakah boleh dengan doa-doa selain ini? Kalau doa-doa selain ini boleh saja. Boleh. Hukumnya boleh. Pokoknya doa untuk kebaikan diri dan umat, untuk kebaikan diri, keluarga dan umat, boleh diperbolehkan doa kebaikan. Kan tapi doa yang paling baik, yang paling afdal, karena ini yang telah diajarkan oleh Rasulullah, adalah memperbanyak doa ini. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala juga memberikan penjelasan yang sangat menarik sekali di sini. Wa inna ma umira bi su'alil 'afwi fi lailatul qadri ba'da al-ijtihad fil a'mali fiha wa fi layalil 'ushri li'anna al-'arifina yajtahiduna fil a'mal thumma la yaruna li anfusihim 'amalan salihan wa la halan wa la maqalan fayarji'una ila su'alil 'afwi ka halil mudhnibil muqsir. Ini yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala, yang artinya dianjurkan wa inna ma umira bi su'alil 'afwi, yang dianjurkan banyak meminta maaf, banyak meminta ampunan kepada Allah, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar setelah sebelumnya giat beramal. Terus sebelumnya giat beramal, giat untuk melaksanakan qiyamul lail, giat untuk membaca Al-Qur'an, giat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memperbanyak dari doa ini. Ya, beristighfar, meminta ampun kepada Allah yang diiringi sebelumnya dengan amalan-amalan ketaatan kepada Allah, memperbanyak amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang arif, orang yang mengetahui adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam beramal dulu sebelumnya. Orang yang bersungguh-sungguh dalam beramal ketaatan dulu sebelumnya, kemudian meminta ampun dengan doa ini. Meminta ampun kepada Allah, memperbanyak meminta ampun, beristighfar kepada Allah setelah sebelumnya banyak sekali melakukan kemaksiatan. Dan sebelumnya diiringi dengan amalan ketaatan dulu. Itu yang dilakukan pada 10 akhir dari bulan Ramadan. Ya, karena orang yang arif adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam beramal, namun dia masih menganggap bahwa amalan yang dia lakukan bukanlah amalan. Ia masih menganggap bahwa amalan ini belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita patut merasa demikian. Jangan merasa bangga, merasa pede, wah amalan saya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Dengan kita menganggap kita pede bahwa amalan kita diterima oleh Allah, kita jadi malas ini. Kita merasa bahwa Allah senantiasa, ya Allah, kita optimis bahwa Allah akan menerima amalan kita. Kita optimis. Akan tapi jangan dengan optimis itu kita jadi bersandar dengan amalan tersebut. Jadi malas-malasan untuk melaksanakan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh
Bagaimana doa yang bisa atau yang dapat saya katakan dan dapat saya ucapkan apabila mengetahui malam Lailatul Qadar, apabila saya mendapatkan malam Lailatul Qadar, adalah dengan doa tersebut. Karena doa pada malam itu sangat mustajab sekali. Maka disunahkan untuk memperbanyak doa ini. Doa agar supaya dosa-dosa yang kita kerjakan ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil di atas juga menunjukkan bahwa sifat afu adalah di antara sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu maha pemaaf, memaafkan segala kesalahan seorang hamba. Apabila kita mau untuk bertobat, apabila kita mau untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat nasuha, ada syarat dinamakan dengan taubat nasuha. Dijelaskan oleh para ulama, ada 3 syarat ini secara umum. Syarat taubat nasuha secara umum ini ada 3 syarat. Kemudian secara khusus ditambahkan oleh para ulama apabila berkenaan dengan hak manusia ditambahkan menjadi 1, menjadi 4. Tambahkan 1 syarat lagi menjadi 4. Syarat yang pertama, orang dikatakan atau orang disebut dengan sudah melaksanakan taubat nasuha adalah tarkul maksiyah, meninggalkan maksiat yang pernah dia lakukan. Ini syarat yang pertama, tarkul maksiyah, meninggalkan maksiat yang pernah ia lakukan. Kemudian syarat yang kedua adalah an-nadamu 'anil maksiyah, yaitu ia menyesal akan perbuatan maksiat yang pernah ia lakukan. Yang pertama tadi meninggalkan sama sekali perbuatan maksiat yang pernah dia lakukan, ditinggalkan. Kemudian yang kedua, menyesal akan perbuatan maksiat yang pernah dia lakukan. Kemudian yang ketiga, al-azmu ala adamil audah ilaiha, yaitu tekad yang kuat, tekad yang keras untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Ini syarat yang ketiga. Ini yang 3 syarat seorang hamba dapat dikatakan bahwa seorang hamba tersebut telah taubat secara nasuha, dengan sebenar-benar taubat dengan sebenar-benar taubat. Yaitu yang pertama tarkul maksiyah, meninggalkan maksiat. Kemudian an-nadam, yaitu menyesal atas perbuatan yang pernah dia lakukan atau maksiat yang pernah dia lakukan. Kemudian al-azmu ala adamil audah, tekad yang kuat untuk tidak mengulangi maksiat tersebut. Ini secara umum, 3 ini secara umum apabila berkenaan dengan hak Allah. Dosa yang dilakukan apabila berkenaan dengan hak Allah cuma 3 syarat ini. Namun apabila dosa tersebut berkaitan dengan hak manusia bertambah menjadi 1, ditambahkan 1 lagi menjadi 4, yaitu raddul hukuk, itu mengembalikan hak-hak yang pernah ia lakukan, mengembalikan hak-hak kepada manusia. Apabila dahulu ia pernah mencuri, maka ia kembalikan hak tersebut kepada saudaranya. Apabila dahulunya ia sering menghibah, sering memfitnah orang lain, maka ia kembalikan kehormatan tersebut dengan cara menyebutkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh saudaranya yang ia gibahi. Ini caranya, itu memperbaiki harga diri orang yang pernah ia gibahi tersebut, orang yang pernah ia fitnah, mengembalikan kehormatannya. Ini diantara raddul hukum, diantara mengembalikan hak-hak yang pernah ia langgar. Kalau ia mencuri maka dikembalikan. Kalau ia pernah menuduh seseorang, memfitnah seseorang, maka ia dengan cara memperbaiki harga diri orang yang pernah ia fitnah tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara menyebutkan tentang kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh seorang yang dia gibahi tersebut. Itu diantara doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Secara umum adalah kita memperbanyak amalan terlebih dahulu sebelum kita memperbanyak doa ini. Itu secara umum memperbanyak qiyamul lail. Qiyamul lail diperbanyak. Boleh tidak pokoknya kita sudah melaksanakan qiyamul lail bersama imam, sudah melaksanakan qiyamul lail bersama imam, akan tetapi jangan sholat witir dulu bersama imam. Atau boleh juga sholat witir bersama imam,
witir. Ya, tidak ditutup dengan sholat witir. Apabila ia sudah melaksanakan sholat witir hingga selesai bersama imam, kemudian ia ingin memperbanyak amalan lagi di malam harinya, di sepertiga malam akhirnya, maka boleh ia sholat malam lagi, akan tetapi tidak ditutup dengan witir. Ya, tidak ditutup dengan witir. Boleh, hukumnya boleh seperti itu. Sholat malam lagi boleh, karena karena ia sudah melaksanakan sholat witir sebelumnya, maka tidak ditutup dengan sholat witir. Ya, secara umum adalah memperbanyak amalan apabila seorang hamba dapat memastikan bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar dengan tanda-tanda yang sudah kita sebutkan. Dengan tanda-tanda yang sudah kita sebutkan tadi. Ya. Apabila kita dapat memastikan pada malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka dengan memperbanyak amalan ketaatan kepada Allah, dan ada doa khusus yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha memberi maaf, Engkau mencintai memberikan maaf kepada hamba Engkau, fa'fu anni, maka maafkanlah aku ya Allah. Sebenarnya masih ada sedikit pembahasan, apakah pahala Lailatul Qadar dapat diraih oleh seorang yang tidak mengetahuinya? Orang yang tidak mengetahui, itu orang yang tidak mengetahui bahwasanya ini adalah malam Lailatul Qadar, dapat diperoleh dengan demikian. Ada sebagian ulama, sebagian besar ulama berselisih tentang hal ini. Apakah seorang yang tidak mengetahui bahwasanya malam itu adalah malam Lailatul Qadar dapat atau mendapatkan kemuliaan dari malam Lailatul Qadar ini? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, bahwa pahala tersebut khusus bagi orang yang mengetahuinya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama adalah pendapat bagi orang yang mengetahui bahwasanya malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Maka yang wajib bagi kita untuk mengetahui ciri-cirinya. Ini pendapat yang pertama dikatakan oleh kebanyakan para ulama. Kebanyakan jumhur ulama menyebutkan bahwasanya keutamaan malam Lailatul Qadar atau pahala malam Lailatul Qadar tersebut khusus bagi orang yang mengetahuinya. Maka wajib bagi kita untuk mengetahui ciri-ciri dari malam Lailatul Qadar tersebut. Ini pendapat jumhur. Pendapat mayoritas ulama menyebutkan hal ini, bahwasanya pahala malam Lailatul Qadar ini hanya didapatkan oleh orang yang mengetahuinya saja. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Hambali rahimahullah ta'ala berkata, pendapat ini adalah pendapat kebanyakan atau mayoritas ulama. Yang menunjukkan hal ini adalah riwayat yang terdapat pada Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan lafaz man yaqum lailatal qadri fayuwafiquha. Ini ada dalilnya. Mereka menjelaskan bahwasanya orang yang hanya mendapatkan pahala keutamaan malam Lailatul Qadar adalah orang yang hanya mengetahuinya. Ini didasarkan dengan dalil. Dalilnya adalah man yaqum lailatal qadri fayuwafiquha. Barang siapa yang menegakkan sholat pada malam Lailatul Qadar dan menepatinya. Maksudnya menepatinya bahwasanya ia tahu bahwasanya malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Ini. Makanya pentingnya bagi kita mengetahui tanda-tanda dari malam Lailatul Qadar. Ini pendapat yang pertama. Pendapat dari jumhur ulama. Kemudian pendapat yang kedua, dapat atau didapatkan pahala yang dijanjikan atau keutamaan-keutamaan yang terdapat pada malam Lailatul Qadar ini didapatkan walaupun dalam keadaan tidak mengetahuinya. Kita memperbanyak amal, kita memperbanyak amalan ketaatan kepada Allah, walaupun kita tidak mengetahuinya, walaupun kita tidak mengetahui bahwasanya malam itu adalah malam Lailatul Qadar, ini tetap mendapatkan pahala, tetap mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Ini pendapat yang kedua. Ini pendapat yang kedua. Ini merupakan pendapat Imam At-Tabari dan Ibnu Al-Arabi dan Syekh Ibnu Utsaimin
menguatkan pendapat ini. Ya, Syekh Ibnu Utsaimin menguatkan tentang pendapat ini dan merojihkannya. Sebagaimana beliau sebutkan dalam kitabnya Syarhul Mumti', ya, pendapat yang pertama tadi tidak didapatkan kecuali dengan mengetahui bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Kemudian pendapat yang kedua adalah walaupun ia tidak mengetahui bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar, akan tapi ia mendapatkan malam atau keutamaan malam Lailatul Qadar tersebut dengan memperbanyak amalan. Dengan syarat adalah memperbanyak amalan walaupun ia tidak mengetahuinya. Ini pendapat yang kedua. Ini pendapat yang dirojihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Adapun pendapat sebagian ulama, ini masih perkataan Ibnu Utsaimin, perkataan beliau. Adapun pendapat sebagian ulama bahwa tidak didapatkan pahala malam Lailatul Qadar kecuali bagi yang mengetahuinya, maka itu adalah pendapat yang lemah. Ini penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau melemahkan pendapat bahwasanya malam Lailatul Qadar tidak didapatkan kemuliaannya melainkan bagi orang yang hanya mengetahuinya saja. Beliau melemahkan pendapat tersebut, Syekh Ibnu Utsaimin. Karena dengan dalil Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ini dalil beliau. Dalil yang beliau pakai untuk melemahkan pendapat yang pertama. Yang artinya barang siapa menegakkan sholat malam pada malam Lailatul Qadar, maka akan dengan penuh keimanan, syaratnya dengan penuh rasa iman kepada Allah dan ihtisab dan mengharap pahala, maka akan diampunkan dosa baginya yang telah lalu. Ingat, sisi pendalilan beliau berikut. Rasulullah tidak mengatakan dalam keadaan mengetahui Lailatul Qadar. Ya, dalam keadaan mengetahui Lailatul Qadar. Beliau hanya mengatakan man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban. Syaratnya cuma dua. Syaratnya dengan penuh keimanan dan mengharap pahala. Tidak ada syarat ketiga dengan mengetahui malam Lailatul Qadar tersebut. Ini sisi pendalilan beliau. Itu barang siapa sholat malam pada malam Lailatul Qadar, syaratnya adalah iman dan mengharap pahala. Hanya itu. Beliau tidak menyebutkan dalam keadaan mengetahui Lailatul Qadar. Makanya beliau melemahkan pendapat yang pertama. Allah Ta'ala alam, yang rajih adalah pendapat Syekh Ibnu Utsaimin. Walaupun kita tidak mengetahui secara pasti bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar, tetap kita mendapatkan keutamaan, kemuliaan yang terdapat pada malam Lailatul Qadar. Allah Ta'ala alam. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada sore yang berkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hambanya yang mau untuk bertobat dengan taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan memperbanyak amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Qul qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dimulai jam berapakah malam Lailatul Qadar itu? Apakah setelah matahari tenggelam sampai subuh atau cuma di sepertiga malam terakhir? Mohon penjelasannya. Malam Lailatul Qadar ini umum. Dalam bahasa Arab, malam itu dihitung sejak tenggelamnya matahari. Ini, ya, dinamakan malam dalam kalender Arab, dalam kalender Hijriyah dinamakan malam itu setelah tenggelamnya matahari. Jadi umum malam Lailatul Qadar itu dimulai dari tenggelamnya matahari hingga subuh. Dalilnya apa? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu rasa tenang, rasa damai yang terdapat pada malam itu hingga
dengan amalan-amalan yang tidak dilarang. Ya. Apa amalan yang dilarang? Sholat, kemudian membaca Quran dengan menyentuhnya. Adapun membaca Al-Quran dengan tanpa menyentuhnya, pendapat yang rajih adalah boleh. Itu pendapat Al-Quran dengan tidak menyentuh mushaf. Boleh, ya. Ini amal-amal yang dapat dilakukan atau dapat dilaksanakan oleh seorang wanita yang sedang haid maupun nifas. Tetap bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jangan bersedih hati. Ya, seorang wanita yang lagi haid maupun nifas bisa mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar ini. Itu dengan amal yang tidak dilarang. Contohnya apa? Membaca Al-Quran tanpa memegang mushaf, dengan hafalan. Ya, dengan hafalan. Bisa juga diakali dengan memegang mushaf, akan tetapi hanya pinggirannya saja. Atau Quran terjemah yang terjemahnya dipegang, boleh. Yang dinamakan mushaf adalah huruf-hurufnya itu, bukan secara keseluruhan. Apa? Ghilaf atau apa namanya? Sampul itu boleh kita pegang, belum mushaf gitu. Ya, ghilaf atau dalam bahasa Indonesianya sampul itu boleh. Ini dinamakan, belum dinamakan mushaf. Mushaf itu yang terdapat huruf-huruf Al-Qur'annya, itu yang dinamakan mushaf. Ya, boleh. Ya, itu tidak dinamakan dengan mas, tidak dinamakan dengan memegang. Kalau hanya dengan memegang umpamanya Quran terjemahnya itu nggak apa-apa. Ini diperbolehkan. Ya. Kalau di HP, Allah Ta'ala alam, saya juga memiliki masalah di situ. Apakah itu dinamakan memegang langsung atau tidak? Allah Ta'ala alam, saya belum tahu jawabannya. Ya, saya belum tahu jawabannya. Itu jangan bersedih hati bagi wanita yang sedang haid maupun nifas. Dapat juga atau bisa mendapatkan keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Mungkin ini tambahan dari saya. Kita tunggu untuk waktu berbuka. Untuk berbanyak doa, bisa juga. Waktu yang sangat mustajab.